Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas KD 3.16, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dalam tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, marilah kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Dengan demikian, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut juga dengan Khatamul Anbiya atau nabi penutup, nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ayahnya telah meninggal dunia. Setelah 8 hari dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian Siti Aminah menitipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Habasyah. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian di usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun, Nabi Muhammad bersama ibunya Siti Aminah. Saat menginjak usia 6 tahun, Nabi Muhammad bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat atau meninggal dunia, maka Nabi Muhammad bersama pamannya di usia 8 tahun sampai dengan 25 tahun yang bernama Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Di saat usia 17 tahun, Nabi Muhammad ikut perjanjian Hilful Fudul. Dan di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar yang kaya, yaitu Siti Khadijah, yang saat itu usia Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian di usia 35 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang jujur atau orang yang dapat dipercaya. Kemudian di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yang mana pada usia itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun adalah
surat Al-Alaq. Di Gua Hira ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk kita simak bersama-sama bacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau jujur, tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad juga adalah seorang yang cerdas. Kemudian Nabi Muhammad seorang yang sederhana, bijaksana. Nabi Muhammad juga terkenal dengan penyayangnya, baik kepada umatnya maupun kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Nabi Muhammad juga orang yang sabar, teguh, pekerja keras, serta Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang adil. Untuk tugas pada hari ini sebagai latihan di rumah, yang pertama adalah kerjakan uji kompetensi 3 di buku PR halaman 104 sampai dengan 105 yang A dan B. Jawaban disalin di buku tulis. Jangan lupa ya anak-anakku, jawabannya disalin di buku tulis. Kemudian disetorkan pada hari ini terakhir jam 8 malam. Sedangkan untuk tugas yang kedua yaitu menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dikirimkan di WA grup, waktunya 1 minggu dari sekarang. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.